Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara podcast Ramadan Alfitian School Aceh bersama saya Mutia Calista Putri yang akan mendampingi podcast pada hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang insya Allah bisa memberikan kita motivasi dan tips-tips untuk menjalani Ramadan kali ini. Bersama Ustazah Putri Kapli. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazah, hari ini kita diberikan tema yang berjudul puasa anti mager, produktif dan berkah di bulan suci Ramadan kali Masya ini. Allah. Tema kali ini sangat keren sekali, Masya Allah. Sebenarnya tema yang kita angkat kali ini sangat menarik di kalangan remaja. Tetapi Zah, sangat bertolak belakang gitu. Mengetahui zaman sekarang ini, remaja pada zaman sekarang lebih sukanya itu main HP, mageran gitu Zah. Kira-kira ada nggak Zah tips dari Ustazah biar kita nih para remaja itu tuh nggak lagi mageran gitu. Oke, Masya Allah ya. Tema yang sangat menarik. Kalau dari Ustazah sendiri, yang pastinya itu yang paling pertama itu adalah niat. Sebagaimana di dalam hadis Arba'in, yang pertama itu disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal atau perbuatan itu tergantung dari niatnya. Betul sekali. Jadi supaya tidak malas dan kita produktif di bulan Ramadan ini, kita jadikan puasa kita bukan cuman menahan lapar aja, tetapi kita membangun mindset positif bahwa kita bisa melakukan banyak hal, banyak ibadah selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan kali ini ya. Jadi yang pertama itu adalah niat. Yang kedua apa nih Zah? Yang kedua mungkin kita bisa membuatkan agenda selama bulan Ramadan. Pastinya seidealnya itu kita mempersiapkan agenda harian itu sebulan sebelum bulan Ramadan gitu ya. Jadi kita benar-benar sangat mempersiapkan bulan Ramadan ini. Iya betul. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum membuatkan jadwal harian, apa saja yang mau dikerjakan di bulan Ramadan, setelah mendengarkan podcast ini bukan waktu yang terlambat untuk membuatnya. Jadi boleh setelah ini dituliskan apa saja yang ingin dikerjakan. Apa aja nih Zah? Contohnya gitu. Oke. Contohnya ya, kalaupun teman-teman di rumah udah punya list nih waktu dibilang tadi kita akan melakukan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, tapi Ustazah mau kasih beberapa. Yang pertama, awali bangun di pagi hari itu lebih awal. Pertama, kita kan mau makan sahur gitu. Tapi bangun di pagi hari itu jangan cuma untuk sahur aja, karena di waktu sahur itu ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat. Masya Allah. Contohnya apa nih Zah? Jadi contohnya kita misal bangun di jam 4. Bangun jam 4, ketika bangun itu langsung mandi supaya kita melakukan aktivitas apapun itu akan segar. Jadi setelah mandi laksanakanlah sholat tahajud. Kalaupun masih ngantuk, lemas, kayak gitu kan, paling minimal kerjakanlah sholat tahajud 2 rakaat. 2 rakaat, Masya Allah. Karena itu bisa membangun surga ya Zaya, katanya. Jadi setelah sholat tahajud itu pasti teman-teman di rumah sudah membuat targetan tilawah, hafalan, murojaah. Jadi waktu yang efektif untuk mengulang hafalan atau menghafal itu adalah ketika sebelum waktu subuh. Jadi karena kita bertemu dengan bulan Ramadan nih, semangat Ramadan yang luar biasa, setelah sholat tahajud 2 rakaat, teman-teman boleh mulai menghafal Al-Quran. Atau kalau terlalu ngantuk, bisa diganti menjadi tilawah Quran. Yang penting itu gunakan waktunya untuk membersamai Al-Quran. Bersama Al-Quran gitu Zah ya. Masya Allah. Setelah itu apa lagi Zah? Oke. Setelah itu kan kita sunnahnya itu mentakhirkan sahur. Di waktu sahur itu perbanyak berdoa. Setelah selesai sahur, sholat berjamaah bagi laki-laki di rumah, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, dan sholat berjamaah juga bagi perempuan. Berarti nggak usah ya. Setelah sahur, kita akan masuk ke waktu subuh.
Jadi usahakan itu sholat subuh di awal waktu Ya. berjamaah. Setelah itu pasti kita bawaannya akan ngantuk karena bangunnya itu udah dari jam 4. Jam 3, jam 4 gitu ya. Ya, betul sekali. Tapi usahakan kita tetap melakukan aktivitas yang membuat lebih Produktif gitu ya. produktif. Contohnya, kalau misalnya setelah sholat subuh itu ngantuk, maka usahakan jalan kaki atau Bersepeda gitu bisa, Zah? atau yoga selama 5 menit. Setelah itu kan pasti kita udah nggak ngantuk lagi. Baru kembali lagi kepada Aktivitas produktif membersamai kita. Al-Quran. Al-Quran kayak gitu. Masya Jadi Allah. karena bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran, maka perbanyaklah membersamai Al-Quran di waktu Ramadan ngaji. ini. Ya, betul sekali. Jadi kalau teman-teman mungkin selama Ramadan ada pesantren kilat atau ada agenda sekolah yang lainnya. Contohnya res dah. Ya, kalau di Al-Fitian itu ada Ramadan ceria. Masya Allah, itu tuh sangat bikin kita produktif gitu ya, Zah, selama bulan Ramadan ini. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan waktunya dari pagi ke siang itu. Kalau teman-teman ikut Ramadan ceria seperti di Al-Fitian, berarti mengikut agendanya itu adalah menghafal, mengulang hafalan, dan tilawah Quran. Tapi kalau teman-teman di luar sana yang punya kegiatan di sekolah selama Ramadan, menghafal doa sholat ataupun setoran hafalan juga sama seperti di sini, it's okay, nggak apa-apa. Lakukan aja aktivitas itu, dia langsung dituliskan di agendanya dari jam berapa ke jam berapa itu kita berada di sekolah melakukan aktivitas sekolah. Setelah itu yang pasti itu adalah sholat 5 waktu kita tetap di awal waktu dan berjamaah. Oke. Dan istimewanya di bulan Ramadan itu adalah setiap waktunya itu akan menjadi berkah dan terkabulnya doa. Masya Allah. Jadi perbanyaklah untuk bertawakal, berdoa kepada Allah. Terutama apalagi kalau menjelang berbuka puasa, maka buatlah di agenda kita berzikir, memperbanyak zikir dan doa. Karena insya Allah doanya bakal terkabul ya, Zah? Iya, insya Allah. Terus kalau Mutia sendiri ada nggak mengamalkan zikir al-maksurat? Alhamdulillah, insya Allah ada, Zah. Biasanya zikir al-maksuratnya ada dilaksanakan kapan saja? Pagi dan petang. Oke, alhamdulillah. Berarti ini ya, selain zikir, tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, amalan membaca al-maksurat pagi dan petang itu sangat luar biasa juga untuk diri kita pribadi. Iya, dan melindungi juga diri kita supaya terlindungi dari mara bahaya. Benar sekali, Masya Allah. Kalau misalnya di malam hari, apa saja nih kegiatan yang bisa kita lakukan gitu supaya tetap produktif saat bulan Ramadan? Oke. Ini dia nih, ada sholat yang kita tidak pernah temukan itu di bulan manapun. Betul sekali. Tapi sholat ini kita temukan di bulan Ramadan, terkhusus di bulan Ramadan, yaitu sholat sunnah taraweh. Jadi sholat sunnah taraweh ini sholat sunnah yang cuman kita bisa ketemu itu di bulan Ramadan. Jadi buat teman-teman supaya tidak kehilangan kesempatan ini, maka jangan lewatkan sholat tarawih setiap malamnya. Kalau bisa 8 rakaat dan juga kalau misalnya masih mampu bisa 20 rakaat. 20, ya betul. Jangan lupa sholat witir 3 rakaat. Kalau enggak 1 rakaat. Dah. Setelah itu melakukan tadarus Al-Quran bersama teman-teman. Dah. Menurut Ustazah, apa saja nih Zah tantangan terbesar yang dihadapi remaja saat berpuasa di bulan Ramadan? Dan bagaimana cara menghadapi supaya tetap produktif? Tantangan para remaja tadi mungkin seperti yang di awal Mutia sampaikan, iya, bahwa remaja itu senangnya untuk scroll sosial media, TikTok, gitu ya. Itu mungkin adalah tantangan terbesarnya. Bukan cuma remaja sebenarnya. Kalau kita mengikuti nafsu kita, itu juga bisa untuk orang tua juga sama sebenarnya, berlaku hal yang sama kayak gitu. Jadi
tantangan tadi kan sosial media tuh, itu pasti kita kan pakai HP, smartphone ya. kayak gitu ya. Smartphone itu kan salah satu elektronik yang mana itu kan benda mati yang seharusnya yang bisa kita kontrol, tapi bukan mengontrol diri kita. Contohnya, gunakan smartphone kita itu adalah membuat, tadi kan kita udah membuat tuh agenda harian kita apa-apa aja dari jam 4 sampai jam 5 itu ngapain aja. Itu supaya lebih tertata, kita bisa gunakan HP itu untuk membuat alarm atau enggak membuat aktivitas-aktivitas lainnya, atau di wallpaper HP-nya apa sih namanya itu? Apa namanya, home screen? Home screen HP-nya itu bisa dibuat memang jadwal harian gitu ya selama bulan Ramadan. Jadi kan nggak ada alasan lagi ya ketika buka HP waktu mau rebahan, oh ya hari ini belum selesai nih tilawahnya kayak gitu. Iya, jadi kita nggak ke distract juga gitu ya Zaya. Terus berarti smartphone ini kita juga bisa menggunakannya untuk keperluan yang membuat kita lebih produktif gitu ya Zaya. Iya, benar sekali. Tadi kan salah satunya itu kita membuatkan alarm atau membuat agenda di handphone yang mana kita kan nanti sebentar-sebentar pegang kayak gitu kan. Itu bisa digunakan untuk itu. Sangat produktif gitu ya Zah ya. Insyaallah. Zah, ini kan seperti Mutia saat ini remaja pada umumnya yang emang lemas gitu Zah karena tidak makan gitu saat berpuasa. Menurut Ustazah gimana nih Zah? Kita membalanskan antara kita puasa dan kita melakukan aktivitas tanpa kecapean. Menurut Ustazah gimana? Insyaallah ya, pertanyaan yang sangat menarik. Sebenarnya makan atau tidaknya kita di bulan Ramadan itu tergantung mindset kita. Ketika kita sudah meniatkan untuk berpuasa, secara otomatis tubuh kita itu akan merespon bahwa dia tidak membutuhkan amunisi di waktu itu. Walaupun mungkin di jam 12 siang itu perut kita bunyi kayak gitu. Tapi kalau kita di saat sahur sudah mengelola di makanan kita, di mana tubuh kita itu kan butuh karbohidrat, protein, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi diusahakan pada saat sahur itu kita memenuhi asupan gizi yang bergizi itu. Kayak gitu. Contoh makanannya apa Zah? Contoh makanannya kalau di bulan Ramadan itu mungkin tidak asing lagi ya untuk kita dan teman-teman semua mengkonsumsi kurma. Masya Allah. Itu tuh berapa butir Zah biasanya? Yang lebih baiknya? Mengkonsumsi kurma itu sebaiknya kita itu mengkonsumsinya dengan bilangan yang ganjil, kan? 3 butir kurma, 5 butir kurma, 7, 9 dan seterusnya. Bahkan ganjil ya Zah ya. Masya Allah Zah, berarti Ustazah udah banyak banget kasih kami tips-tips supaya di bulan Ramadan ini. Kira-kira Ustazah ada nggak motivasi yang membuat kita yang ada di rumah dan di mana aja biar nggak mageran kayak seperti ini? Mungkin motivasinya itu adalah karena bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Yang pertama itu kita tidak boleh lepas dari Al-Quran di setiap waktunya. Sebagaimana perintah membaca itu langsung Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kayak gitu. Dan ketika membaca Al-Quran ini di Quran surah Al-Muzammil ayat keempat juga disebutkan yaitu warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu kalau untuk membaca Al-Quran. Tadi kan Ustazah udah memberikan kita motivasi serta tips-tips di bulan Ramadan ini gitu Zah. Kira-kira Ustazah ada nggak motivasi buat kita semua yang ada di rumah dan di mana saja biar nggak mageran gitu? Terima kasih. Yang pertama adalah karena bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, maka untuk teman-teman semua dan untuk saya sendiri juga, jangan lupa kita untuk selalu membaca Al-Quran, menghafalkannya, mengulang hafalan Al-Quran dan mentadaburinya. Yang mana itu akan bisa menjadikan ibadah bulan Ramadan kita itu tidak cuma hanya menahan lapar, tapi kita juga bisa mendapat keberkahan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, dan Masya Allah. Dengan kita selalu bersama dengan Al-Quran, Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar.
Amin ya robbal alamin. Sukses adalah hak semua orang, tetapi tidak untuk orang malas. Sekian podcast hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.